Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Arsitektur Dunia yang beranggotakan Arauf Nur Hidayatullah, Rifaul Yatul Ramadhani, Ajizatul Fardika, dan Fairuz Chandra Kurniawan Tetuko akan menyampaikan presentasi kelompok kami. Arsitektur Romanes dan Gotik. Yang pertama, ada arsitektur Romanes. Sejarah arsitektur Romanes. Arsitektur Romanes adalah gaya arsitektur Eropa abad pertengahan yang ditandai dengan lengkungan semi melingkar. Arsitektur Romanes dimulai dari abad ke-6 sampai ke-11 dan pada abad ke-12 menjadi gaya gotik, ditandai dengan lengkungan runcing. Contoh arsitektur Romanes dapat ditemukan di seluruh benua, menjadikannya gaya arsitektur pan-Eropa pertama sejak Imperial Roman Arsitektur. Gaya Romanes di Inggris secara tradisional disebut sebagai arsitektur Norman. Pada masa Romanes, banyak kastil, gereja dan katedral, bangunan pemerintahan, dan tembok kota. Namun, kini yang masih dapat disaksikan hanya sebuah chapel kecil hingga katedral yang besar. Penyebab berkembangnya seni Romanes yang pertama ada akhir invasi barbar, yang kedua dekomposisi Cordoba, dan yang ketiga berdirinya kedamaian di dunia Kristian dengan perkembangan kota, pedesaan, dan industri. Kemudian penyebab ekspansi seni Romanes ada perkembangan sistem feodal yang menuntut karya, perluasan tatanan keagamaan berkembang paling luas, rute ziarah, dan perang salib. Contoh bangunan Romanes ada San Miniato al Monte di Italia, kemudian Cluny Abbey di Prancis, dan Autun di Prancis. Karakteristik arsitektur Romanes menggabungkan fitur bangunan Romanes kuno dan Bizantium dan tradisi lokal lainnya. Arsitektur Romanes dikenal dengan kualitas yang masif, dinding tebal, lengkungan bulat yang kokoh, kubah penangkal panas, menara besar, dan arkad dekoratif. Bangunan memiliki bentuk yang jelas, seringkali merupakan rencana yang sangat teratur dan simetris. Penampilan keseluruhan adalah salah satu kesederhanaan bila dibandingkan dengan bangunan gotik yang harus diikuti. Gaya dapat diidentifikasi tepat di seluruh Eropa terlepas dari karakteristik regional dan material yang berbeda. Karakteristik arsitektur Romanes sendiri ada proporsi yang harmonis, barrel vault atau groin vault yang terbuat dari batu, dinding dari pilar yang kuat, jendela kecil, lengkungan bulat yang menopang atap, lengkungan bulat tanpa bukaan yang digunakan untuk dekoratif baik eksterior maupun interior. Nef dengan lorong di samping, kebanyakan gereja tidak memiliki lorong. Galeri di lorong samping terpisah dari nef oleh tritorium. Kemudian sebuah transept atau bagian yang memiliki pusat di sudut kanan memberi bentuk salib kepada gereja. Sebuah apse atau ceruk setengah lingkaran biasanya di ujung timur. Sebuah ambulatori atau seringkali dengan kapel yang memancar di sekitar apse. Beberapa menara biasanya di ujung barat dan melewati transept. Hiasan pahatan di portal, kapitals, dan permukaan lainnya. Kemudian ada hiasan lukis di seluruh interior. Kemudian ciri-ciri tipologi dan hasil arsitekturnya. Yang pertama ada dinding. Dinding bangunan Romanes seringkali memiliki ketebalan yang sangat besar dengan bukaan sedikit dan relatif kecil. Bahan bangunannya sangat berbeda di seluruh Eropa bergantung pada tradisi batu dan bangunan setempat. Di Italia, Polandia, sebagian besar Jerman, dan Belanda, bata umumnya digunakan. Daerah lain melihat luas penggunaan batu kapur, granit, dan batu api.
Batu bangunan sering digunakan dalam potongan yang relatif kecil dan tidak beraturan, ditata dengan mortir tebal. Batu abu-abu halus bukanlah ciri khas gaya, terutama pada bagian awal periode ini, namun terjadi terutama di mana batu kapur yang mudah dikerjakan tersedia. Yang kedua ada piers. Dalam arsitektur Romanes, piers sering digunakan untuk mendukung lengkungan. Mereka terbuat dari batu, umumnya memiliki ukiran capitals. Meskipun pada dasarnya persegi panjang, piers seringkali berbentuk sangat kompleks, dengan setengah segmen kolom berungga inti besar di permukaan bagian dalam yang mendukung arches. Piers yang terjadi di persimpangan dua lengkungan besar seperti yang berada di bawah persimpangan nave dan transept. Masing-masing lengkungan memiliki piers segi empat yang mendukung sendiri pada sudut kanan ke sisi yang lain. Yang ketiga adalah kolom. Kolom yang paling tahan lama terbuat dari marmer dan memiliki batu. Mayoritas ditata secara vertikal dan terkadang terdiri dari berbagai warna. Mereka mungkin telah mempertahankan kapitalis asli mereka, umumnya dari gaya Korintian atau Roman composite. Di sebagian besar wilayah Eropa, kolom Romanes sangat besar karena mereka menopang dinding yang tebal bagian atas dengan jendela kecil dan terkadang kubah-kubah tebal. Metode konstruksi yang paling umum adalah membangunnya dari silinder batu yang disebut drum. Selanjutnya yang keempat adalah kapitalis. Kapitalis pada dasarnya bulat di dasar dan persegi di bagian atas, di mana ia mendukung dinding-dinding arches. Bentuk model ini dipertahankan dalam proporsi umum dan garis besar ibu kota Romawi. Hal ini dicapai paling sederhana dengan memotong sebuah kubus persegi panjang dan mengambil 4 sudut di bagian bawah. Di Eropa Utara, kapitalis umumnya memiliki kemiripan yang jauh lebih mirip dengan seluk-beluk iluminasi manuskrip daripada klasikal. Di beberapa bagian Perancis dan Italia ada hubungan kuat kapitalis Bizantium. Sementara beberapa tergantung pada ilustrasi naskah dari adegan dan penggambaran Alkitab tentang binatang buas dan monster. Ada pula adegan-adegan yang menakjubkan dari legenda orang-orang kudus setempat. Yang kelima, alternation. Karakteristik umum bangunan Romawi terjadi baik di gereja-gereja dan di arcade yang memisahkan ruang interior istana yang luas. Merupakan alternasi atau piers dan kolom. Bentuk paling sederhana yang dibutuhkan adalah memiliki kolom di antara masing-masing piers yang berdampingan. Yang keenam adalah jendela. Jendela yang berukuran kecil dan bertujuan agar dinding tidak roboh apabila jendela terlalu besar. Yang ketujuh adalah arches. Arches pada bangunan Romanes berbentuk suatu lengkungan bulat. Arches dapat berfungsi sebagai bukaan pintu maupun jendela. Arcade merupakan deretan arches yang terdapat pada eksterior maupun interior. Terdapat blind arcade di mana arcade ini tidak berfungsi sebagai bukaan dan hanya untuk sebagai dekoratif. Yang kedelapan adalah vault and roof. Sebagai besar bangunannya memiliki atap kayu, umumnya berupa rangka sederhana tie beam atau king post form. Dalam kasus atap kaso, mereka kadang-kadang dilapisi dengan langit-langit kayu di 3 bagian. Di gereja biasanya aisles itu berkubah, tapi nave beratap dengan kayu. Di Italia, atap kayu terbuka biasa terjadi dan balok dasi sering terjadi bersamaan dengan kubah. Kayu-kayu itu kerap didekorasi. Tipe-tipe vault antara lain, yang satu, barrel vault. Jenis atap berkubah yang paling sederhana adalah kubah barrel, di mana satu permukaan melengkung meluas dari dinding ke dinding. Contohnya nave di sebuah gereja. Barrel vault umumnya membutuhkan dukungan dinding padat atau dinding di mana jendela sangat kecil.
Yang kedua adalah groin fault. Kubah-kubah groin sangat sering terjadi di bangunan Romanis kuno, dan juga untuk kubah yang kurang terlihat dan lebih kecil di bangunan selanjutnya, terutama di Aisley. Sebuah kubah groin hampir selalu berbentuk persegi dan terbuat dari dua kubah tonggak yang berpotongan pada sudut siku-siku. Kubah groin sering dipisahkan oleh rusuk melintang yang low profile. Yang ketiga adalah rib fault. Di dalam kubah rib, tidak hanya ada rusuk yang membentang daerah berkubah melintang, tapi masing-masing rib berkubah memiliki rusuk diagonal. Tulang rusuknya adalah anggota struktur, dan ruang di antara keduanya bisa diisi dengan bahan yang tidak ringan dan tidak struktural. Karena lengkungan Romanes hampir selalu berbentuk lingkaran, masalah struktural dan desain yang melekat pada kubah berusuk adalah bahwa rentang diagonal lebih besar dan karena itu lebih tinggi dari rentang melintang. Pembangunan Romanes menggunakan sejumlah solusi untuk masalah ini. Salah satunya adalah memiliki titik pusat di mana tulang rusuk diagonal bertemu dengan titik tertinggi, dengan isi semua permukaan miring ke atas ke arahnya dengan cara yang domisial. Yang kesembilan adalah portals. Portal pada arsitektur Romanes menjadi fokus pada facet bangunan, khususnya gereja. Portal terdiri dari timpanum, yaitu permukaan dinding dekoratif setengah lingkaran atau segitiga di atas pintu. Pintu masuk, pintu atau jendela dibatasi oleh lintels dan arches. Yang kedua adalah archivolt, sebuah cetakan ornamen atau band mengikuti kurva di bagian bawah arches. Yang ketiga, voussoirs, unsur berbentuk baji, biasanya berupa batu yang digunakan dalam membangun lengkungan atau kubah. Yang keempat adalah lintel, yaitu blok horizontal struktural yang membentang ruang atau membuka antara dua penopang vertikal. Yang kelima adalah jamb, yaitu ide pos atau lapisan pintu atau aperture yang lainnya. Yang keenam adalah trumeo, bagian dinding atau pilar di antara dua bukaan, terutama sebuah pilar yang membelah sebuah pintu besar di sebuah gereja. Yang ke-10 adalah rose windows. Pada perkembangan Romanes, rose windows dan wheel shape window banyak diterapkan pada bangunan. Materi selanjutnya adalah tipologi gereja abad pertengahan. Tipologi arsitektural. A. Crunch atau gereja. Gereja adalah bangunan utama. Ini melambangkan kerajaan Tuhan. Bagian tersuci adalah apse. Bentuknya melintang, simbolisme penting. Bagian melingkar mencermin perfection sehingga terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, bagian kuadrat berhubungan dengan manusia. Karakteristik. Yang pertama, monumental, mencoba meniru model Roman di gereja-gereja ziarah. Kedua, dirancang untuk mengiklankan gereja Katolik. Yang ketiga, tahan lama, terbuat dari batu. Keempat, plan bisa dalam bentuk Latin cross, poligonal, balisikal. Kelima, gereja ditutupi oleh vault batu. Keenam, dinding tebal. Ketujuh, membutuhkan penopang yang kuat. Kedelapan, memiliki pondasi yang kuat. Dan yang terakhir, memiliki jendela yang sedikit. Interior memiliki 3 level. Yang pertama, lantai pertama dengan kolom atau pilar yang berbentuk salib. Lantai kedua dengan tribun atau koridor dapat melihat langsung ke arah nave. Yang ketiga yaitu clerestory, yaitu area di mana banyak jendela yang terbuka keluar. 2. Biara, tempat tinggal para biarawan, biarawati, rumah abot, rumah tamu, rumah sakit, toko, tempat makan, wine cellar, perpustakaan, dan kandang. Karena tradisi perziarahan, biara juga menjadi tempat penyimpanan harta, metalwork, dan tekstil. Munculnya konsep benteng terbuat dari kayu.
bangunan monasteri yang biasanya berupa kelompok bangunan yang terdiri atas basilika gereja, court cloister, bagian untuk klergi, dan ruang singgasana. Kastil. Kastil adalah konstruksi defensif. Kastil dibuat untuk menyediakan tempat berlindung. Dinding adalah salah satu elemen penting. Bahan bangunan pembuatan kastil, yaitu batu bata yang biasanya dari Italia, Polandia, dan sebagian besar Jerman atau sebagian Belanda. Batu kapur dan granit. Batu bangunan dari tempat kecil dan tidak beraturan, bertahtakan mortir tebal. Romanes di Italia. Pra-Romanes terlihat di Italia oleh pembangunan gereja dengan dinding tebal dari batu, jendela yang sangat kecil, dan karakter benteng yang sangat besar. Pisa menjadi kota penting dan berkembang pesat di zaman pertengahan. Ciri dari Romanes Italia terlihat pada wajah depan, sangat ramai dengan hiasan, deretan kolom dengan pelengkung bertingkat-tingkat, menghias seluruh wajah bagian atas dari wilayah depan. Berikut ini adalah beberapa contoh bangunan Romanes di Italia. Selanjutnya, Romanes di Perancis. Pengaruh arsitektur Romanes dari segi geografis di Perancis dengan desa yang masih alami sepanjang jalan seperti Rhône, Saône, Seine, dan Garonne yang menghubungkan Mediterania dengan Laut Atlantik dan Kepulauan Inggris. Arsitektur Gotik. Sejarah arsitektur Gotik. Masa arsitektur Gotik yaitu abad ke-12 sampai 16 yang mewarnai era awal dan akhir dari periode pertengahan evolusi dari arsitektur Romawi. Gaya Gotik dimulai di Perancis, dikenal sebagai periode French style, di mana karakteristik desainnya adalah adanya pointed arch, the ribbed vault, dan the flying buttress. Arsitektur Gotik umumnya dikenal dengan bangunan katedral, abbes, dan Paris Church di Eropa. Era Gotik sendiri kemudian berkembang menurut wilayahnya masing-masing, seperti di Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Portugal, dan Polandia. Karakteristik arsitektur Gotik. Yang pertama yaitu busur lancip. Busur lancip atau pointed arch merupakan karakteristik yang paling penting dalam interior bangunan gaya Gotik. Lengkungan yang runcing ini berfungsi menahan beban dari desain langit-langit bangunan yang sangat berat dan tebal. Lengkungan ini juga menjadi dekorasi tersendiri untuk interior bangunan. Desain lengkungan yang runcing seperti ini sebenarnya meminjam gaya arsitektur Islam yang saat itu banyak digunakan di Spanyol. Arsitektur ini juga memungkinkan ukuran pilar penyangga di bawahnya menjadi lebih ramping. Yang kedua yaitu kolom. Kolom pada arsitektur Gotik berupa pilar-pilar kecil yang mengelompok menjadi satu, disebut juga sebagai cluster columns atau kolom yang berkelompok. Yang ketiga yaitu vault. Vault merupakan istilah arsitektur untuk bagian atap melengkung yang digunakan dalam arsitektur Gotik. Sistem vault pada atap bangunan menjadi salah satu ciri khas dari gaya Gotik. Vault memiliki fungsi yang sama dengan lengkungan runcing untuk menahan beban dari lantai atasnya. Desain melengkung memberikan kesan tinggi dan kemegahan, sedangkan vault memberikan kesan keagungan. Jajaran pilar yang tergabung dengan vault menjadi unsur utama dari konstruksi bangunan. Ciri khas bangunan Gotik yang juga tak ada di jenis bangunan lain adalah bagian atap. Dari dalam gereja, bagian langit-langitnya tampak seperti disokong oleh beberapa rusuk melengkung untuk bertemu pada satu titik di tengah. Inilah yang disebut ribbed vault. Selanjutnya ada ujung lancip. Bangunan yang tinggi, megah, dan menara dengan ujung yang lancip pada gereja identik dengan arsitektur Gotik. Dekorasi pada tampilan fasad dibuat dengan sangat detail. Karakteristik ini sangat bertolak belakang dengan gaya arsitektur Romanes yang datar dan bangunan yang tidak terlalu tinggi. Lalu ada flying buttress. Buttress adalah dinding penopang atau pilar yang tampak menonjol keluar. Adanya banyak buttress pada dinding bagian luar ini membuat bangunan Gotik seperti tersusun atas garis-garis vertikal dari kejauhan. Kesan ini juga membuatnya terlihat tampak lebih tinggi.
Flying buttress adalah buttress yang terpisah di luar bangunan dan dihubungkan dengan bangunan utama oleh sebuah lengkungan. Flying buttress merupakan contoh karakteristik paling penting dalam dekorasi bagian luar bangunan gaya gotik. Arsitektur gotik menerapkan solusi untuk menyangga bangunan-bangunannya yang memiliki struktur tinggi dengan sistem flying buttress. Flying buttress tidak hanya berfungsi sebagai penyangga struktur bangunan, tapi juga terlihat sangat dekoratif dengan desainnya yang memberikan efek kemegahan. Tracery. Tracery adalah hiasan berukir yang biasanya terdapat pada jendela dan bergaya khas gotik. Arsitektur gotik merupakan gaya arsitektur pertama yang menggabungkan unsur keindahan dan estetik pada desain bangunan. Arsitektur tidak lagi hanya bersifat fungsional, tapi juga mempunyai makna dan arti tersendiri. Lalu ada jendela kaca patri. Jendela kaca patri atau stained glass adalah bagian yang wajib dan menjadi ciri khas di bangunan gotik. Jendela kaca patri dibuat berwarna-warni sehingga terlihat sangat indah. Selain itu, jendela kaca patri ini juga membentuk gambar tertentu, mulai dari Tuhan, Roh Kudus, dan malaikat. Ada juga yang menceritakan kisah sejarah atau diaroma dalam kitab suci. Filsafat arsitektur gotik. Filsafat arsitektur gotik ada 3, yaitu vertikalisme, transparan, dan hiasan. Maksudnya adalah garis vertikal mengungkapkan ciri zaman yang mengarah total kepada Tuhan. Transparasi dinding kaca melambangkan cita-cita bebas dari dunia yang fana. Hiasan artinya cahaya yang menembus selaku rahmat Tuhan yang menembus kefanaan hidup manusia. Berikut ini ada beberapa contoh bangunan gotik yang ada di dunia. Yang pertama ada Basilica of Our Lady on the Pillar. Dibangun di abad kedua Masehi antara tahun 1681. Hal ini didedikasikan kepada Bunda Maria dari pilar Basilica of Our Lady of the Pillar. Lalu ada St. Patrick's Cathedral di Melbourne, Australia. Gereja ini adalah gereja tertinggi di Australia dan didedikasikan untuk St. Patrick sebagai komunitas Katolik di Melbourne. Lalu ada Basilica of Our Lady Dolors di India. Gereja mulai konstruksi pada tahun 1929 dan selesai pada tahun 1940. Terletak di selatan India dan merupakan yang terbesar dan tertinggi di Asia. Las Layas Cathedral, sebuah katedral yang terletak di kota madya Ipiales dan dibangun di dalam ngarai dari sungai Guaitara. Yang terakhir ada Notre Dame de Paris di Perancis. Adalah katedral Keuskupan Agung Paris dan secara luas dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik Perancis di dunia. Ini adalah salah satu basilika pertama yang dibangun katedral. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.